anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMK Ma'ruf 1 Kebumen yang diwakili oleh Bapak Wawan Novianto MPD, yang kami hormati narasumber kita hari ini. Yang pertama yaitu Bu Aminah SPDI, yang kedua Ibu Nuriwandani SPD. Yang kami hormati jajaran struktural SMK Ma'ruf 1 Kebumen serta rekan-rekan yang berbahagia. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada siang sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan diseminasi implementasi budaya positif pada pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Sholawat dan salam marilah kita haturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan di sini saya membacakan susunan acara pada siang sore hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, 2 sambutan kepala sekolah, 3 diseminasi, 4 tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup. Baiklah, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada siang sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillah. Terima kasih, semoga dengan pembacaan basmalah dapat memperlancar kegiatan pada siang sore hari ini dan memberikan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Wawan Novianto MPD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Ma'ruf 1 Kebumen, yang mana pada siang hari ini mewakilkan kepada kami untuk membersamai kegiatan pada siang hari ini. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, yang lebih banggakan, narasumber diseminasi pada kegiatan siang hari ini beliau Ibu Kun Aminah SPDI dan beliau Bu Nuriwardani MPD. Yang saya hormati rekan-rekan jajaran struktural dan Bapak Ibu guru yang sudah berkenan untuk membersamai kegiatan pada siang hari ini yang bertajuk diseminasi implementasi budaya positif pada pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu yang hormati, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini atas berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan, diberikan nikmat yang lainnya sehingga bisa berkumpul memenuhi undangan pada siang hari ini. Sholawat serta salam juga senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan samanya di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang hormati, beliau Bapak Kepala Sekolah mewakilkan menyampaikan bahwa menyambut dengan sangat positif kegiatan guru calon guru penggerak terutama di SMK Ma'ruf Kebumen yang dalam hal ini pada angkatan 9. Dari beberapa progres yang sudah dikerjakan dari awal sampai pada proses diseminasi hari ini, mungkin Bapak Ibu mengetahui ada lika-liku yang dilalui, banyak sekali progres, tapi itu sebuah proses, saya yakin sebuah proses untuk menuju format sekolah yang lebih beda. Dan pastinya pemerintah saya yakin juga bukan tanpa alasan menyelenggarakan kegiatan guru penggerak melalui pelaksanaan calon guru penggerak terutama di angkatan 9 ini. Dan sekolah juga berharap semoga kegiatan ini menjadi akan berdampak positif, berdampak positif dan
Bapak Ibu guru yang belum mendaftar, kalau saya tinggal klik saja. Kalau Bapak Ibu guru mungkin juga sama, segera untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Dan saya yakin, kami yakin kegiatan ini bukan kegiatan yang sia-sia, dan regulasi akan terus berjalan. Nantinya kita tidak tahu bahwa kegiatan guru penggerak ini akan menjadi suatu yang prinsip dan penting, terutama untuk keberlangsungan di dunia pendidikan, salah satunya di dunia sekolah menengah kejuruan kita. Selain itu, untuk teman-teman yang sedang CGP di masa sebelah ini, kami harap juga bisa menjadi trigger atau pemicu bagi rekan-rekan yang lain untuk kebaikan atau untuk dari segi dari segi kemajuan sekolah, dari segi kemajuan dalam perlakuan siswa, dari segi pelayanan kepada siswa akan lebih meningkat, akan lebih positif, dan itu akan membawa kebaikan untuk SMK Ma'arif 1 Kebumen pada umumnya. Intinya pada siang hari ini monggo kita bersama-sama untuk mengikuti diseminasi ini, dan saya yakin banyak informasi positif yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kita, dan monggo untuk bisa sharing baik dengan rekan-rekan tentang tema yang akan diseminasikan pada siang hari ini. Mungkin seperti itu, karena kurang bijak rasanya kalau saya menyampaikan banyak hal, dan justru informasi yang akan kita dapat akan lebih banyak nanti waktunya dari teman-teman dari CGP pada siang hari ini, dan rekan-rekan semua juga nanti boleh menggali informasi dari apa yang disampaikan pada siang hari ini. Mungkin seperti itu, terima kasih. Segala hal yang kekurangan dari saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada beliau Bapak Wawan Novianto MPD yang telah memberikan sambutan mewakili kepala sekolah. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti, yaitu diseminasi implementasi budaya positif pada pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Yang pertama, beliau Ibu Kun Aminah SPDI, dan yang kedua nanti narasumber yang kedua yaitu beliau Ibu Nuri Wardani SENM. Sebelumnya waktu kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Kepala SMK Ma'arif 1 Kebumen, kepada yang kami hormati segenap struktural sekolah, kepada yang kami hormati segenap Bapak Ibu guru dari SMK Ma'arif 1 Kebumen. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang sore hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi implementasi budaya positif pada pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan, kita haturkan kehadiran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu saatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Nah, berkaitan dengan implementasi budaya positif, di sini ada 6 materi. Materi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Materi yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi. Baik, untuk yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini kita akan praktekkan secara berpasangan nanti agar Bapak Ibu itu bisa ada perubahan paradigma mengenai disiplin positif yang kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Monggo untuk yang 2 orang berpasangan, yang satu mengepalkan tangan,
Bayangkan di dalam kepalan tangan itu ada sesuatu yang sangat berharga yang harus Bapak Ibu lindungi, jangan sampai terbuka. Kemudian yang satu orang berusaha untuk membuka dengan oleh paksaan, dengan bujuk rayu, dengan iming-iming atau apapun. Monggo Bapak Ibu untuk sakit mempraktekannya berdua-dua ya, Pak Rahmat sama Bu Resti. Pak Rahmat, Pak Rahmat sama Pak Wawan bisa. Pak Rahmat sama Pak Wawan bisa. Ya, nanti Bu Asni, ya Bu Leli sama Bu Nuri boleh ya, coba. Ayo, sekarang silakan dipraktekkan berpasangan. Ayo dimulai, monggo. Monggo dimulai. Ya, ya, cukup 2 menit lah ya. Apa berapa menit? 2 menit, 2 menit cukup. Silakan, silakan. Coba dibuka. Diintik-intik boleh, dikasih uang boleh, dikasih apapun boleh, monggo. Ya, ya. Bisa ada yang terbuka, ayo. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Menyerah. Bu Hanifah bagaimana? Bisa? Masih dilindungi ya. Bu Leli bagaimana, Bu Leli? Bisa terbuka apa tidak? Belum. Oh, belum. Bu Nuri belum bisa merayu. Ada yang sudah bisa terbuka? Iya, coba. Ya, ya. Cukup ya, Bapak Ibu, cukup. Nah, sekarang coba saya tanya kepada Bu Tati tadi yang mengepalkan sinten? Yang mengepal Bu Resti Yang sangat kuat. Oh ya, coba Bu Resti, kenapa kepalan tangannya tadi tidak terbuka, nggih? Karena saya itu Bu mempertahankan punya saya. Mempertahankan apa yang dimiliki Bu Resti. Kalau Bu Roro kenapa nggak bisa buka tangan Bu Resti? Saya sudah berusaha, ternyata Bu Resti kuat sekali. Ternyata Bu Resti kuat sekali. Kalau yang hampir terbuka tadi Pak Rahmat. Ya, Pak Rahmat tadi hampir terbuka. Kenapa Pak Rahmat kok bisa hampir terbuka, Pak Rahmat? Karena ini kuat. Karena kuat. Ya. Coba sekarang kita berpikir, kenapa kok kepalan tangan itu bisa terbuka? Itu yang punya kontrol atas kepalan tangan itu siapa? Yang mengepal. Iya. Yang mau membuka itu kan pengaruh dari luar. Berarti sebenarnya yang punya kontrol itu yang mengepalkan tangan. Dia mau membuka apa tidak, karena apa membukanya itu yang punya kontrol itu adalah yang mengepalkan tangan. Nah, dari sini mungkin paradigmanya sudah di sini ya. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Kita selama ini bilang ke siswa kita, ayo kerjakan, ayo jangan malas, ayo jangan tidur di kelas. Kita kan berusaha seperti halnya kita berusaha membuka kepalan tangan tadi, tapi yang punya kontrol atas mereka itu adalah diri mereka sendiri. Tapi kadang kita berusaha jadi guru itu kok kita punya ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Jadi kita untuk menyabarkan lah ya. Kita harus menyadari untuk menyabarkan itu bahwa yang punya kontrol itu ya murid itu sendiri. Kalau murid itu nggak mau, tetap mau tidurnya tidur terus di kelas, ya itu dari murid itu sendiri. Kita kan hanya berusaha untuk mempengaruhi kan seperti itu. Kemudian yang kedua ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kadang kita bilang ke siswa kita, ayo mas dikerjakan, nanti kalau nggak dikerjakan saya rapotnya ngisinya angkanya berapa, nanti kalau kamu nilainya misalkan nilainya tidak memenuhi, nanti kalau nggak diterima kerja bagaimana, seperti itu. Jadi membuat rasa bersalah. Nah ternyata itu hanya ilusi bahwa apa yang kita sampaikan seolah-olah kita memelas ke siswa itu akan menguatkan karakter siswa, itu hanya ilusi ternyata. Kemudian yang ketiga bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, terkadang mungkin kita tidak sadar, ayo siapa yang bisa mengerjakan ini nanti dapat
hadiah 100.000, dapat hadiah sepeda, dapat hadiah dan sebagainya. Ternyata secara teoritis itu penghargaan atau penguatan positif tersebut itu tidak memberi efek yang jangka panjang, dan itu bisa mengurangi konsentrasi siswa dalam melakukan sesuatu. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita juga kadang berpikir, saya kan misal ke anak gitu ya, saya kan orang tua, kamu harus begini begitu, padahal yang punya kontrol atas tindakan anak-anak adalah anak-anak itu sendiri. Kita hanya bisa mengarahkan, mempengaruhi seperti itu. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid memilih untuk tidak melakukannya. Jadi mungkin di sini Bapak Ibu wali kelas yang mungkin guru ataupun wali kelas, sudahlah, nggak usah terlalu dibawa emosi banget. Kalau memang kita sudah berusaha melakukan yang terbaik, sudah berusaha menasehati, sudah berusaha menuntun, mengarahkan siswa, tapi siswanya belum mau berubah, toh yang punya kontrol atas mereka adalah diri mereka sendiri. Kita hanya mempengaruhi. Tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal ini terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi ketika kita bilang, ayo sekarang kita sama-sama mempelajari materi ini, sekarang browsing, kok murid melakukan, berarti nyatanya itu guru bisa mengontrol murid. Itu sebenarnya tidak, itu hanya ilusi, karena murid itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi teori kontrol itu menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi ada tujuannya. Nanti kita akan belajar mungkin tentang tujuan dari perilaku itu apa sih, nanti ada di kebutuhan manusia. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Itu hanya ilusi saja. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi secara teoritis otak manusia itu ada bahasanya otak yang lambat dan otak yang cepat. Kalau siswa dibawa ke kesedihan, ke emosi, maka tidak akan berpikir secara logis. Maka di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah, dia akan merasa bersalah, sedih dan seterusnya. Itu untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Kemudian mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Bocah kok telat baik. Oh iya, saya anak yang telatan. Saya anak yang tidak bisa disiplin. Karena apa? Karena judgement dari guru misalkan seperti itu. Jadi merasa buruk tentang diri mereka. Kemudian kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ayo mas, jangan telat terus mas. Kadang kita ngomongnya pelan, halus, padahal itu pesannya adalah negatif. Kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Bentuk kontrol dapat berupa penguatan positif atau bujukan. Usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu merupakan usaha untuk mengontrol murid. Ayo mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Nanti yang tepat waktu dapat hadiah. Itu penguatan positif. Bujukan penguatan positif. Dan di teori ini penguatan positif itu tidak akan berlangsung lama. Ketika kita tidak memberikan hadiah, yang ada siswa pada posisi gagal. Dia kecewa ketika tidak sampai pada target yang didapat, seperti itu. Jadi di sini kemungkinannya murid akan menyadari dan menolak bujukan guru. Murid menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Di sini ini ilusi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Nah, kalau kita posisinya guru sama siswa,
kebetulan kita di SMK, mungkin kalau siswa sudah mulai sama-sama dewasa, mungkin ini bisa di anak-anak kita di rumah mungkin ya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Kemudian apapun yang dilakukan itu dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi misalkan siswa dapat guru mengontrol siswa, misalkan kamu harus matematikanya harus dapat nilai 80 misalkan, minimal 80. Nah, apapun yang dilakukan itu dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Tadi pengukuran kinerja misalkan nilainya 80. Misal siswa melakukan hal yang mungkin mencontek, itu kan hal yang tidak baik. Itu ternyata nanti akan dampaknya seperti itu. Ilusinya bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nanti akan timbul suatu jalan yang tidak seharusnya, kayak gitu, proses yang tidak seharusnya dilalui. Jadi perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini di sini mind map-nya untuk disiplin positif. Ini teori kontrolnya atau teori pilihannya dari Dr. William Glasser. Nah, ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan ini pun mungkin bisa membuat memotivasi diri kita sendiri. Jadi di sini nanti akan timbul kedisiplinan dari diri kita sendiri, bahwa belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian nanti di sini juga ada teori perilaku memiliki tujuan. Nanti ada teori motivasi, detailnya nanti ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Ini berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol. Kemudian ada realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia, seperti itu. Nah, di sini tadi kita bicara tentang disiplin positif. Tadi makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi memang ini sudah pergeseran makna kata disiplin di budaya kita. Itu disiplin seolah sesuatu yang tidak nyaman, kayak gitu ya. Nah, padahal di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Yang berikutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan manusia itu memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 6 profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Sebenarnya ada banyak teori tentang kebajikan universal.
Cuma ini yang kami ambil karena di dunia pendidikan kita mengacu ke tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua di sini ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu didasari pada dua motivasi. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal atau ekstrinsik dan intrinsik. Nah, yang pertama untuk motivasi eksternal atau ekstrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Misalkan kalau saya datang terlambat ke sekolah, saya tidak enak sama kepala sekolah, itu adalah motivasi eksternal. Nah, atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau saya datangnya gasik, fingerprint gasik, nanti saya akan mendapat imbalan, misalkan akan mendapat tukin. Berarti itu adalah motivasi ekstrinsik atau eksternal. Kemudian yang ketiga di sini adalah motivasi internal. Motivasi intrinsik yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bisa saya melakukannya. Saya akan menjadi orang yang tepat waktu. Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Jadi kita mengerjakannya didasari pada nilai-nilai yang ada pada diri kita sendiri, tidak didasari pada motivasi yang datang dari luar, seperti nggak enak dengan teman karena terlambat, tidak enak dengan kepala sekolah jika terlambat, ataupun yang lain. Seperti itu. Jadi motivasi ini ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik atau internal. Nah, di sini Ki Hajar Dewata Raja menyampaikan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Nah, ini hubungannya antara teori kontrol dengan motivasi intrinsik, seperti itu. Jadi kalau sudah mampu memerintahkan diri sendiri, itu berarti kan motivasi intrinsiknya itu sudah terbangun, seperti itu. Nah, kemudian di sini tadi hukuman dan penghargaan, dihukum oleh penghargaan. Ada ya, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, ternyata kalau kita ngasih penghargaan dengan memberi hukuman, itu ternyata efeknya sama. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan adalah yang pertama akan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau biasa ada anak terlambat dihukum, ada anak terlambat dihukum. Ketika hukumannya sudah tidak diadakan lagi, ya dia mungkin tetap akan terlambat terus, karena dia bisanya tidak terlambat itu hanya karena dihukum, hanya karena ada hukuman. Kemudian penghargaan itu menghukum. Ternyata kita memberikan penghargaan itu sebenarnya menghukum. Karena apa? Ketika kita misalkan kalau dapat nilai matematika 100, maka dapat uang 100.000. Nah, ketika dia tidak bisa mencapai nilai 100, dia akan dihukum dengan kekecewaannya karena tidak mampu mencapai seperti yang ditargetkan. Dan berdasarkan teori pun, ketika kita sudah mengiming-imingi suatu tujuan dengan penghargaan, itu ternyata akan merubah konsentrasi seseorang. Jadi pernah ada suatu penelitian, waktu itu penelitian tentang, kalau tidak salah, bola golf. Ketika disurvei, ada anak yang melakukannya tanpa ada iming-iming penghargaan, dengan anak yang melakukannya dengan iming-iming penghargaan. Ternyata itu mengganggu konsentrasi siswa dalam konsentrasi pemain dalam melakukan atau memukul bola golf tersebut. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan. Nah, ini maksudnya tadi mengurangi kefokusan, mengurangi konsentrasi, sehingga dianggap bahwa penghargaan itu tidak efektif. Dan
penghargaan dapat merusak hubungan. Ya kalau yang dapat, kalau yang tidak dapat dia akan merasa saya kok tidak pernah dapat penghargaan ya. Ternyata nanti bukan sama sekali kita tidak boleh memberi apresiasi kepada siswa, tapi ada aturan-aturan nanti bagaimana untuk memberi apresiasi ke siswa. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah ini bentuk program kebajikan atau apresiasi mungkin yang bisa kita lakukan. Berarti kalau siswa, apalagi di TK ya, siswa melakukannya dengan baik, apa kita nggak boleh memberi apresiasi? Boleh. Nah dalam memberi apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, mungkin bergantian. Oh ini siswa yang pintar bercerita, oh ini siswa yang pintar menghitung, ini siswa yang, jadi beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten, jangan ini anak yang tepat waktu, besok lagi tidak konsisten. Ini anak yang sering terlambat, kan nggak konsisten di situ. Nah kita harus mungkin ketika memberi pengakuan kepada seorang murid itu harus konsisten. Kita tahu ini perilakunya seperti ini, nih konsistennya diberi apresiasinya apa, seperti itu. Kemudian fokus pada proses, bukan hasil. Bukan kita fokusnya ke hasil, oh yang dapat nilai ini langsung kita beri pengakuan apa, bukan, tapi fokus pada proses, seperti itu. Nah ini contoh pengakuan atau apresiasi untuk kebajikan. Misalkan kemarin saya perhatikan kayak gitu. Nah nilai kebajikannya apa? Rasa empatimu besar sekali misalkan. Kemudian situasinya ini pada saat menolong murid baru di kelas kita misalkan. Kemudian saya menghargai, berarti menghargai itu apa? Tentang kepedulian. Pada saat misalkan kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, berarti itu kepedulian kita menyampaikan ke anaknya, saya menghargai kamu pada saat misalkan apa. Kemudian terima kasih untuk, nah ini kan rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Terima kasih untuk yang siap menjaga kebersihan di kelas. Itu rasa tanggung jawab, seperti itu. Kemudian di sini coba kita bareng-bareng Bapak Ibu. Di sini kan ada hukuman, ada konsekuensi. Nanti kita lihat yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Loh, dari mana? Bedanya apa dengan yang atas? Ini kan di pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK itu butuh pemanasan. Maka ketika siswa terlambat kemudian disuruh mengelilingi lapangan basket, itu ya wajar. Itu adalah konsekuensi ketika dia terlambat, maka harus melakukan pemanasan sendiri. Seperti itu, nggih? Jadi bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini kenapa Pak Rahmat? Gak ada keterangannya pemanasan, berarti itu hukuman. Ini Pak Rahmat. Oke, kita buka ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Nah ini fokusnya untuk pelajaran
PJOK Pak Rahmat. Bedanya itu ya Pak. Ya kalau pelajaran KN1 kok disuruh lari keliling lapangan basket berarti itu adalah hukuman. Bedanya itu. Nah sekarang di sini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Ya, kamu terlambat sekarang keliling lapangan 10 kali. Nah, kalau konsekuensi sesuatu itu terjadi kayak gitu loh. Kalau ini harus terjadi, harusnya nggak terjadi tidak terjadi keliling lapangan pun tidak masalah misalkan terlambat tadi. Kalau ini konsekuensi sesuatu harus terjadi, konsekuensinya kayak gitu deh. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman itu anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu bersifat paksaan, kalau konsekuensi itu sifatnya ada stimulus respon, ada stimulus kemudian tanggapan. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan pada hukuman. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau hukuman itu biasanya dengan ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu bisa mengontrol atau enggak Bu? Konsekuensi itu bisa mengontrol, tapi nanti tahapannya ini belum terlalu. Kalau konsekuensi itu sebenarnya efeknya positif Pak, positif tapi hanya pada jangka pendek. Iya, jangka pendek. Nanti ada hukuman, ada konsekuensi, kemudian satu lagi ada restitusi. Nanti kita belum sampai restitusi. Berarti belum bisa mengontrol konsekuensi. Belum bisa ngontrol. Iya. Bisa Pak, bisa ngontrol. Tapi jangka pendek. Jangka pendek, oke, jangka pendek. Berarti kalau misalkan konsekuensinya ketika merusak tadi, contohnya yang merusak kertasnya siswa, dia menggantikan, konsekuensinya menggantikan. Jadi apa yang dilakukan tuh ada hubungannya dengan apa yang sudah dilakukan sebelumnya, gitu loh, ada hubungannya. Kalau hukuman cenderung tidak. Kalau konsekuensi kan mungkin dalam dia bersekolah berarti kan termasuk jangka panjang. Kalau konsekuensi efeknya itu jangka pendek Pak. Tapi kan selama sekolah. Iya. 10 tahun. Iya. Gini Pak Rahmat, Kasusnya apa mungkin dari Pak Rahmat contoh kasusnya? ya contoh kasusnya mungkin Pak Rahmat. Misalnya tadi pelajaran PJKA itu kan selama pelajaran PJKA dari kelas 1 sampai kelas 11 ya. Nah, itu termasuknya jangka pendek atau jangka panjang Pak? Itu kalau 3 tahun berarti panjang. Larinya di hari itu mungkin. Iya, tapi tidak bisa membawa. Jadi dia masih ada rasa saya salah berarti saya konsekuensinya harus begini. Jadi dia anak itu pada identitas gagal. Saya salah, iya kan? Posisinya saya salah gitu kan. Kemudian melakukan konsekuensinya tadi lari keliling lapangan konsekuensi. Berarti posisinya kan saya salah. Masih pada posisi saya salah. Oke. Nanti bedanya dengan restitusi, ini nanti bedanya dengan restitusi. Jadi di atas konsekuensi itu sudah positif, tapi ada yang lebih positif lagi yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi apa, tujuan mulianya apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Kita pending sebentar nih.
Baik Bapak Ibu, kami lanjutkan kembali. Nanti untuk restitusi di sini akan disampaikan lebih detail di materi selanjutnya. Di sini tadi ya tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini hukuman itu nanti membuat identitas gagal pada yang membuat kesalahan tersebut, jadi bersifat negatif. Nah, di sini untuk identitas sukses, di sini ada konsekuensi dan restitusi. Ini bisa menciptakan disiplin. Cuma mungkin nanti untuk konsekuensi itu bersifat netral, kemudian untuk yang restitusi itu bersifat positif. Tidak kami bacakan satu persatu, ya. Nanti dibahas materi selanjutnya. Ada contoh restitusi ya? Penasaran nanti di materi selanjutnya ya Pak, nanti yang kedua. Nah di sini ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Kamu salah berarti konsekuensinya apa? Itu kan berarti menebus kesalahan. Namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi ini juga memperbaiki hubungan, bersifat penawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakannya. Restitusi itu fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, materi saya yang ketiga di sini ada keyakinan kelas. Nah, kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa ini Pak Rahmat? Karena melindungi kepala. Karena melindungi kepala. Berarti nilai apa? Nilai keyakinan apa yang mendasari Pak Rahmat menjawab seperti itu? Berarti untuk keamanan, untuk safety. Mengapa kita memerlukan peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak saat pandemi, ya? Menjaga jarak 1,5 meter. Kenapa harus seperti itu? Karena untuk keamanan kesehatan. Untuk kesehatan. Berarti kan nilai keyakinannya itu adalah kesehatannya, bukan karena kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk ke mall misalkan. Itu beda motivasinya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena tanggung jawab. Karena tanggung jawab. Nah itu Pak Rahmat sudah menjawab nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri Pak Rahmat. Itu adalah nilai keyakinannya. Nah itu adalah motivasinya adalah motivasi intrinsik. Nah untuk mendukung motivasi tersebut kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang tadi sudah disampaikan Pak Rahmat untuk lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Seperti itu untuk keyakinan kelas. Nah di sini peraturan kelas tadi kan ada peraturan. Peraturan itu membuahkan sebuah keyakinan seperti tadi. Kenapa harus pakai helm sih kalau naik motor? Itu untuk keselamatan. Kenapa harus 3M? Karena untuk kesehatan. Nah itu adalah keyakinan-keyakinan kelasnya. Dengan kita masing-masing individu sudah punya keyakinan kelas, maka nanti akan terbentuklah lingkungan yang positif. Nah setelah terbentuk lingkungan yang positif, maka akan tumbuhlah budaya positif di lingkungan tersebut. Begitu Pak Rahmat? Atau yang lain juga silahkan. Nah di sini bedanya peraturan sama keyakinan kelas. Kalau peraturan itu misalkan bahasanya ini ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah sebuah nilai tanggung jawab. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ini keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Untuk apa? Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, juga bersabar. Gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor untuk keselamatan dan keamanan. Jadi yang ada di keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang berlaku secara universal tanpa memandang agama, ras, suku, dan lain-lain. Itu adalah nilai dari keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu, baiklah, mari kita lanjutkan untuk materi yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu punya kebutuhan yang pertama itu untuk bertahan hidup. Yang kedua, manusia itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian butuh penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, di sini semua orang itu senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, maka mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid, namun juga bagi manusia dewasa. William Glasser ini menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Kemudian di sini kita mengenal ada dalam restitusi itu ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Di sini ada berdasarkan tadi kan di motivasi ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu teman, yang keempat pemantau, yang kelima itu adalah manajer. Nah, untuk yang penghukum dan pembuat rasa bersalah itu di situ kontrolnya dari luar ke dalam diri peserta didiknya atau ke dalam individu seseorang, itu motivasinya adalah motivasi eksternal atau kontrol dari luar, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kemudian untuk teman dan pemantau ini kan setiap kali melakukan sesuatu itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain. Contohnya teman, misalkan kadang bahasanya akrab seperti itu, tapi ketika temannya itu nggak ada yang mengingatkan, dia mungkin akan kembali ke perilaku yang semula. Demikian juga pemantau. Oh, ketika pemantaunya nggak ada, berarti bisa jadi siswa tersebut akan kembali ke perilaku semula. Sehingga itu kontrolnya untuk identitas berhasilnya dia akan menjadi lebih baiknya itu kontrolnya dari luar. Berbeda dengan pada posisi manajer. Maka di sini pada posisi manajer itu kontrolnya ada pada diri siswa itu sendiri. Di sini identitas berhasil atau sukses. Karena apa? Siswa itu mampu menghargai dirinya sendiri. Nah, di sini ada uraiannya, yang dikatakan guru apa, yang dibuat guru apa, kemudian nanti hasilnya bagaimana. Itu terutama di hasil ini ya ada signifikan. Kalau penghukum itu hasilnya nanti akan menjadi siswa yang memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kalau pembuat rasa bersalah di sini menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong, masih ada efek negatifnya ke situ. Kalau teman berarti nanti siswa ini akan mengalami ketergantungan. Kalau nggak ada teman itu dia tidak akan berbuat yang benar lagi. Kemudian pemantau ini juga menyesuaikan diri. Jika diawasi, oh kalau nggak ada pengawas, ya kembali ke perilaku semula. Beda dengan kalau manajer, dia akan menjadi pribadi yang lebih kuat, akan menguatkan pribadinya. Di sini nanti bisa kita pelajari bareng-bareng untuk yang detailnya. Nah, di sini untuk perbedaan 5 posisi kontrol, di sini ada videonya. Nanti linknya kami kirimkan ke Bapak Ibu Mawon ya, biar agak cepat. Nah, kita ke materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, dalam restitusi itu ada langkah-langkah dalam kita melakukan restitusi. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi misalkan bahasanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi di sini siswa tidak merasa bersalah terus-menerus, tapi membawa identitas siswa dari yang tadinya bersalah gagal menjadi identitas yang sukses. Itu menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi kebutuhan.
Ini berdasarkan apa? Berdasarkan bahwa tindakan seseorang itu dilandasi atas kebutuhan tertentu. Tadi yang 5 kebutuhan dasar manusia itu ada rasa kasih sayang, kesenangan, penguasaan, kebebasan, dan lain-lain. Nah, misal di sini bahasanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ada dasar alasan dibalik apa yang dilakukan siswa misalkan. Itu validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah tadi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kita bisa mengarahkan kalau siswa itu misalkan siswa iseng ngusili makanan bekal temennya, memakan bekal yang dibawa oleh temennya. Kita bisa tanyakan, kenapa kamu melakukan itu? Saya lapar karena tidak membawa bekal dari rumah. Oh, itu kebutuhan dasarnya apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, sebenarnya bisa dilakukan dengan cara yang positif, tidak harus seperti itu. Nah, kita mengarahkan ke hal yang positif. Kemudian setelah itu, tadi kan sudah ada keyakinan kelas, nilai-nilai yang diyakini oleh siswa tersebut, nilai-nilai kebajikannya, maka kita bisa menanyakan keyakinan kepada siswa tersebut. Nilai apa yang telah disepakati, kemudian setelah berperilaku seperti itu, siswa tersebut telah melanggar nilai keyakinan apa. Terus jangan lupa, karena siswa di sini sudah beralih dari identitas gagal ke identitas sukses, kita tanyakan juga solusi untuk permasalahan tersebut sebaiknya apa. Jadi begitulah langkah-langkah untuk segitiga restitusi yang mungkin sebenarnya selama ini kita mungkin 1-2 sudah mulai mempraktekkan segitiga restitusi. Walaupun kita belum tahu banyak tentang hal-hal tentang tadi hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi, tapi sebenarnya secara tidak langsung kita kadang sudah menerapkan restitusi ini di sekolah. Nah, dengan pemahaman yang sekarang mungkin sebaiknya kita lebih mengarahkan kontrol diri kita, memposisikan kontrol diri kita itu sebaiknya di posisi manajer dengan menerapkan langkah-langkah pada segitiga restitusi. Ya, kalau mungkin belum bisa, kita mundurkan sedikit pemantau. Kalau belum bisa, teman. Tapi jangan sampai menjadi penghukum. Seperti itu yang kita harapkan di sekolah kita. Jangan ada posisi atau peran guru itu sebagai penghukum. Mulai bergeser ke arah yang lebih baik. Dan diharapkan nanti yang terakhir bisa menjadi seorang manajer yang bisa menguatkan pribadi siswa untuk menjadi lebih baik atau win-win solution. Itu dari ini ya tadi ya, untuk menstabilkan identitasnya. Ini tujuannya membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, tidak minder lagi anaknya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi lebih tertarik untuk bagaimana menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini tujuannya adalah untuk menstabilkan identitas. Kemudian untuk memvalidasi kebutuhan, itu membuat murid mengenali basic atau need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Nah, karena pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Nah, ini contohnya, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalkan? Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok lagi? Nah, itu contoh untuk memvalidasi kebutuhan atau memvalidasi tindakan yang salah. Jadi bukan membenarkan tindakan yang salah, tidak, tapi kita memaklumi kenapa tindakan itu dilakukan. Jadi ada kebutuhan yang harus dipenuhi oleh siswa tersebut.
Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dan di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Yang tadi dibahas di depan tentang nilai-nilai kebajikan yang menjadi keyakinan kelas. Nah, guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini menanyakan keyakinan yang sudah menjadi kesepakatan kelas. Nah, tadi untuk refleksinya di sini mungkin Bapak Ibu bisa merefleksi untuk diri sendiri. Posisi kontrol apakah yang Bapak Ibu perankan selama ini? Apakah Bapak Ibu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Seperti itu. Kemudian setelah belajar modul ini, posisi kontrol apa yang sebaiknya Bapak Ibu perankan dalam menangani siswa? Tadi ya, yang terbaik mungkin Bapak Ibu sudah tahu sekarang posisinya di mana, harus melangkah kemana untuk menjadi posisi yang terbaik dalam menangani siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah belajar 3 materi tadi? Mungkin dari Pak Rahmat mau menyampaikan? Boleh? Dari 3 tadi yang kami sampaikan kan baru 3. Ada keyakinan kelas, kemudian motivasi, kemudian disiplin positif. Mungkin apa? Ada hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah belajar materi budaya positif ini? Atau dari ibu-ibu, Bu Leli, monggo. Iya, hal baru apa? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pun Aminah selaku narasumber pada siang hari ini. Pengetahuan baru yang saya terima di siang hari ini yang membuat saya lebih paham mengenai perbedaan antara hukuman, terus konsekuensi dan juga restitusi. Di sini saya akan lebih gamblang karena di sini selama ini mungkin masih sering menyamakan antara hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Paling itu saja. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Leli. Kemudian minta tolong satu lagi mungkin perasaan apa yang Bapak Ibu rasakan setelah sesi ini selesai? Tadi 3 materi dari saya selesai. Yang Bapak Ibu rasakan apa? Mungkin dari Pak Puji bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ikut senang karena memperoleh ilmu baru dan wawasan sebagai pengalaman. Yang kedua, bisa membedakan yang disampaikan oleh Bu Aminah antara poin yang pertama, kedua, dan ketiga. Untuk sementara itu saja dulu. Terima kasih. Terima kasih dari Pak Puji untuk refleksinya pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu. Sekali lagi kita mengingatkan dan saya mengingatkan diri sendiri, walaupun kita sudah mengajar, sebagai guru kita sudah mengajar, tapi harus tetap belajar. Seperti filosofinya Ki Hajar Dewantara, diharapkan kita menjadi pembelajar sepanjang hayat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, di penghujung acara yaitu acara penutup tadi sudah disimpulkan oleh Bu Kun Aminah dan Bu Nuri dari kegiatan diseminasi pada siang sore hari ini. Acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada siang sore hari dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mungkin dari saya dalam memandu acara banyak kesalahan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Silakan duduk Mbak Nadia. Ya. Mbak Nadia, tadi Bu Guru mendapat laporan katanya Mbak Nadia itu tidur saat jam pelajaran matematika. Iya Bu, Sudah berapa kali tidur saat pelajaran? 2 kali. 2 kali. Kamu mengerti tidak, Nek, tidur saat pelajaran itu adalah suatu kesalahan? Tahu Bu. Tahu. Ya udah nggak apa-apa. Setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting kita itu mau menyadari dan berusaha untuk memperbaikinya. Baiklah, sekarang kita fokus bagaimana agar Mbak Nadia itu tidak tidur saat jam pelajaran. Kira-kira kenapa Mbak Nadia tidur saat jam pelajaran? Karena saya mengantuk tadi malam, tidur jam 11 malam karena scroll IG. Scroll IG sampai Iya. jam Jam 11. 11. Kamu tahu tidak keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar sehingga tidur saat jam pelajaran? Tahu Bu, tidak menghormati orang lain. Tidak menghormati orang lain. Oke. Terus supaya Mbak Nadia bisa menghormati orang lain, tidak mengantuk pada saat jam pelajaran, apa yang harus dilakukan? Tidur lebih awal. Tidur lebih awal. Di rumah ada nggak keluarga yang bisa mengingatkan Mbak Nadia biar tidur lebih awal? Ada Bu, ibu sama ayah. Ibu sama ayah. Baiklah, setelah ini Bu Guru akan menghubungi Ibu agar bisa mengingatkan Mbak Nadia agar bisa tidur lebih awal. Terima kasih, silahkan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Amiratun Niswa dari kelas 11 TIB. Saya senang diajar Ibu Kun Aminah karena saya tidak dimarahi ketika melakukan kesalahan. Ketika saya tertidur di kelas, Ibu Kun mengajak saya untuk diskusi dan mencari solusi agar saya tidak tertidur lagi saat pelajaran di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silahkan Mas Akil. Mas Akil tahu tidak kenapa Bu Guru memanggil Mas Akil ke sini? Tahu Bu, Kenapa? karena saya tidak mengikuti pelajaran matematika. Menurut Mas Akil, tidak mengikuti pelajaran matematika itu melanggar peraturan apa tidak? Iya Bu. Tapi Mas Akil punya alasan kan kenapa tidak mengikuti pelajaran matematika? Iya, saya lapar Bu, tidak sempat sarapan dari rumah karena kesiangan sehingga saya makan di kantin saat pelajaran matematika. Ya baiklah, tidak apa-apa. Kalau saya lapar pun mungkin saya akan kantin terlebih dahulu. Cuma di sini kan waktunya saja yang tidak tepat gitu ya. Iya Bu, terima kasih. Menurut Mas Akil, dengan tidak mengikuti pelajaran matematika, keyakinan kelas apa yang telah Mas Akil langgar? Disiplin Bu, saya tidak disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Ya, menurut Mas Akil, disiplin itu perlu tidak untuk kehidupan Mas Akil? Penting Bu, karena disiplin membuat saya menghargai waktu dan orang lain. Betul, dengan disiplin maka kita dapat menghargai orang lain, pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan akan melatih kepedulian kita terhadap orang lain. Iya Bu, saya meminta maaf karena sudah tidak disiplin dan menghormati orang lain dengan tidak mengikuti pembelajaran matematika. Menurut Mas Akil, apa yang akan Mas Akil lakukan agar tidak lapar dan bisa mengikuti pelajaran? Saya akan bangun lebih awal agar bisa sarapan di rumah dan tidak kelaparan saat ke sekolah. Baiklah, terima kasih. Mas Akil sudah menemukan solusinya dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua Mas Akil agar Mas Akil itu bisa bangun pagi, bisa sarapan di rumah dan tidak kelaparan lagi saat di sekolah. Silahkan Mas Akil untuk kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hilmawan, saya dari kelas 11 TIB. Saya senang diajar oleh Bu Kun Aminah karena saya tidak dimarahi ketika saya melanggar peraturan. Malah saya diajak berdiskusi untuk menemukan suatu solusi agar saya tidak mengulangi perbuatan saya lagi. Dan akhirnya saya mampu menyadari kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.